Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur hari ini karena kita dapat bertemu kembali dalam program Sapaan Kasih dari GKPB Jemaat Kristus Kasih. Sebelum melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa untuk hari baru, untuk kesempatan baru yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami ucap syukur ya Bapa karena Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan sehingga saat ini, pagi hari ini ya Bapa, Engkau telah bangunkan kami ada dalam keadaan sehat. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Bapa, Engkau berkati kami, berikan kami hikmat untuk kami dapat mengerti, memahami dan bahkan menjadi pelaku-pelaku bagi firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Renungan kita di hari ini tanggal 19 September 2025 terambil dari yang pertama 2 Raja-Raja 19 ayat 30 dan Yohanes 15 ayat 4. Demikian bunyinya, dan orang-orang yang terluput dan yang tertinggal di antara kaum Yehuda akan berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Berikutnya Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dari 2 ayat yang kita baca di sini saya beri judul renungan kita yaitu dari luka menjadi buah. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 30 adalah bagian dari nubuat Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia ketika Yerusalem dikepung oleh Asyur. Tuhan menjanjikan bahwa sisa umatnya tidak akan binasa, melainkan tetap hidup, berakar kuat, dan menghasilkan buah. Jikalau kita melihat kedua ayat ini sama-sama menekankan atau menyebutkan kata buah. Kita tahu bahwa sebagai orang percaya, panggilan terakhir kita bukan hanya untuk percaya dan bertahan hidup, melainkan untuk berbuah. Pernahkah kita melihat sebuah pohon, misalnya saja pohon mangga atau jambu, yang tumbuh subur, daunnya lebat, tetapi dia tidak kunjung berbuah? Seorang petani atau pemilik kebun itu biasanya berkata, pohon ini harus disakiti terlebih dahulu. Maka batang pohon itu pun ditoreh atau dilukai sedikit, akarnya diguncang-guncang, atau bahkan dahan-dahannya dipangkas. Aneh, setelah menderita sakit, pohon itu justru mulai berbuah. Dari hal ini kita melihat, tanpa penderitaan, pohon hanya tumbuh untuk dirinya sendiri. Banyak daun, tetapi tidak ada buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan penderitaan, energi pohon diarahkan untuk menghasilkan buah, bukan sekedar pertumbuhan daun yang sia-sia. Jika kita kaitkan dengan 2 Raja-Raja 19 ayat 30, dan orang-orang yang terluput dan yang tertinggal di antara kaum Yehuda akan berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Yehuda sedang disakiti oleh Tuhan melalui pengepungan Asyur. Mereka menderita, lemah dan nyaris binasa. Namun justru dari penderitaan itulah Tuhan berjanji akan berakar lebih dalam dan menghasilkan buah. Tanpa tekanan itu mereka mungkin akan tetap hidup santai, jauh dari Tuhan, hanya berdaun lebat tanpa berbuah. Bagaimana dengan kita saat ini? Seringkali kita bertanya, mengapa saya harus menderita? Mengapa Tuhan mengizinkan kesulitan ini terjadi? Jawabannya sama seperti pohon yang disakiti untuk berbuah. Penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi membuat kita lebih berakar padanya
lebih bergantung padanya, dan pada akhirnya menghasilkan buah. Buah itu dapat berupa apa? Berupa kesabaran yang lebih dalam, kasih yang lebih nyata, iman yang lebih teguh, bahkan kesaksian hidup yang memberkati banyak orang. Dalam Yohanes 15 ayat 4, demikian bunyinya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Pohon yang disakiti hanya akan benar-benar menghasilkan buah kalau ia tetap sehat, akarnya kuat dan rantingnya melekat pada pokok. Pohon yang akarnya dalam akan mampu menyerap air dan nutrisi dari tanah, meskipun batangnya terluka. Jika akarnya dangkal dan rapuh, pohon itu akan kering dan mati. Demikian juga ranting yang tetap melekat pada batang utama tetap mendapatkan aliran kehidupan. Dengan kondisi ini, luka bukanlah akhir, melainkan proses yang mendorong pohon mengalihkan energinya untuk menghasilkan buah. Demikian juga kita ingat bahwa penderitaan tidak otomatis membuat kita berbuah. Luka, tekanan, masalah bisa saja justru melahirkan kepahitan, amarah, dan keputusasaan. Tetapi bila kita tetap tinggal di dalam Kristus sebagai pokok yang sejati, maka penderitaan itu akan diubahkan menjadi sarana pertumbuhan. Dari sanalah akan lahir buah yang indah, buah roh yang memuliakan Allah dan menjadi berkat untuk orang lain. Prinsipnya, penderitaan hanya akan menghasilkan buah bila kita tetap melekat pada Kristus sang pokok anggur. Firman Tuhan melalui 2 Raja-Raja 19 ayat 30 dan Yohanes 15 ayat 4 menegaskan bahwa tujuan akhir hidup orang percaya adalah berbuah. Bukan sekedar bertahan hidup, bukan hanya tampak hijau di luar, tetapi menghasilkan buah yang nyata. Seperti pohon yang dipangkas atau ditoreh, mungkin kita mengalami sayatan dalam hidup ini. Namun justru melalui proses itulah Tuhan ingin kita berakar kuat dan tetap melekat pada Kristus agar buah itu sungguh lahir. Dan ingat, buah itu tidak pernah dimakan oleh pohon itu sendiri, tetapi selalu untuk orang lain. Demikian juga buah yang lahir dalam kehidupan kita. Kasih, kesabaran, sukacita, damai sejahtera dan penguasaan diri akan dirasakan oleh keluarga kita, rekan kerja kita, atau bahkan orang-orang yang belum mengenal Yesus. Untuk itu, yang dapat kita renungkan pada hari ini adalah buah apa yang akan kita hasilkan hari ini yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita dan membawa kemuliaan bagi Allah. Amin. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat 356, Tinggallah dalam Yesus. Jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, itulah rantingnya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur untuk kesempatan yang sudah Tuhan boleh berikan kepada kami, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa sayatan yang Engkau berikan kepada kami bukanlah sayatan yang biasa, namun sayatan itu akan menghasilkan buah, dan buah itu dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk jemaat kami di tempat ini, kiranya ya Bapa, Engkau memberkati mereka dalam setiap permasalahan, pergumulan hidup,
pekerjaan, Engkau menyertai mereka. Biarlah ya Bapa, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka untuk bisa menyelesaikan setiap pergumulan hidup, setiap persoalan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami hari ini dan seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.